Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Bagas Milva, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu tentang ragam hias yang ada di Nusantara. Itu nanti kita bahas juga. Ya. Nah, mengenai ragam hias, yang pertama kita belajar mengenal pengertian dulu dari ragam hias. Nah, ragam hias disebut juga dengan nama ornamen, ya, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah ada sejak zaman prasejarah dulu. Ya, jadi sebelum manusia mengenal tulisan zaman prasejarah, itu manusia sudah mengenal yang namanya seni gambar, yaitu membuat suatu simbol atau ornamen atau ragam hias. Tuh. Nah, kemudian di Indonesia, negara kita itu adalah negara kepulauan, sehingga memiliki banyak ragam hias. Di Pulau Jawa sama Madura saja, apalagi di Kalimantan, corak ragam hiasnya pun juga berbeda-beda. Itu. Nah, kemudian, apa sih yang mempengaruhi atau faktor dalam perkembangan ragam hias di Nusantara ini? Nah, jadi ragam hias di Nusantara ini dipengaruhi oleh salah satunya yaitu lingkungan alam. Ya, ada yang wilayah tepi pantai atau pesisir, beda dengan tropis atau daerah-daerah tinggi, itu pasti beda. Ya, kemudian ada flora fauna, itu yang kedua, serta manusia yang hidup di dalamnya. Ya, itu yang salah satu faktor kenapa ada keberagaman ragam hias di Nusantara. Ya. Nah, dari faktor itu berasal dari keinginan kita atau manusia itu, ya, karena manusia itu mempunyai naluri, ya, naluri atau insting yang akan menyukai akan keindahan, menghias, membuat karya. Ya, itu naluri kita. Sudah ada sejak zaman prasejarah, yaitu zaman Neolitik, ya. Itu manusia sudah bisa mulai membuat perhiasan, mengenal estetika, keindahan pada karyanya, itu sudah ada sejak zaman prasejarah dulu. Nah, faktor kepercayaan itu turut mendukung dalam perkembangan ragam hias. Kenapa? Karena di dalam suatu kepercayaan itu ada lambang atau simbol di balik gambar dalam suatu kepercayaan tertentu. Ya, kalau kita ke pedalaman Kalimantan misalkan atau Papua, ya, kita lihat rumah adat atau tradisional itu memiliki corak khusus. Nah, itu ada pengaruh dari kepercayaan. Itu contohnya seperti itu. Ya, di Jogja, di Jawa Tengah, ya, ada banyak ragam hias batik, ada parang rusak, ya, ada motif lar Jawa atau Garuda Ageng, ya, dan lain-lain. Itu pun punya makna. Dan makna itu disepakati oleh masyarakat penggunanya, ya, seperti itu. Itu ruang lingkup dalam pengertian ragam hias. Sudah paham, ya? Nanti dipelajari lagi. Nah, kemudian kita sekarang mengenal apa sih ragam hias Nusantara itu, ya. Silakan dilihat, ya. Nah, kalau kita ingin mencari pengertian suatu kata, salah satu caranya adalah kita menjabarkan, memilah-milah berdasarkan kata yang ingin kita cari. Contohnya seperti berikut, ada ragam hias Nusantara. Ya, ada 3 kata. Kita jabarkan satu persatu. Ragam dulu, ya. Ragam itu memiliki banyak kata-kata lain yang masih memiliki satu kesamaan arti, ya. Apa kira-kira? Ragam, bermacam-macam, kemudian banyak,
lebih dari satu, berbagai jenis, variasi, beberapa, semua, dan lain-lain. Ya, kata-kata tersebut memiliki kesamaan arti dari kata ragam. Nah, kemudian yang kedua, silakan dilihat hias. Apa kata-kata lain yang berkaitan dengan hias? Hias, menghias, hiasan, apa kira-kira? Silakan dilihat. Indah, kemudian dekorasi, ornamen, corak, pola, motif, dan lain-lain. Banyak ya. Itu dari kata-kata tersebut memiliki kesamaan arti dalam kata hias itu. Kemudian terakhir, Nusantara. Apa? Indonesia. Nusantara itu wilayah atau daerah dalam negeri. Itu ya. Nah, kita menemukan banyak kata-kata dari 3 kata ragam hias Nusantara. Nah, sekarang dari banyak kata itu, silakan kamu otak-atik. Ya, kamu otak-atik dan hasilnya itu adalah pengertian dari ragam hias Nusantara. Bisa? Bisa ya? Contohnya seperti ini Pak Idin buat. Bermacam-macam suatu corak atau pola yang indah yang ada di Indonesia. Ya, atau berbagai jenis ornamen yang ada di dalam negeri. Ya. Atau dari belakang kalimatnya. Di Indonesia banyak pola atau motif yang indah. Ya, itu. Jadi kamu otak-atik, jawabannya pasti betul karena diambil dari kata yang ada memiliki satu kesamaan arti. Itu ya. Itu ragam hias Nusantara. Jangan lupa nanti dicatat di buku ya. Nanti kalau sudah masuk Pak Widi akan menilai buku catatan kalian. Itu. Nah, kemudian kalau kita membuat ragam hias itu dapat kita lakukan dengan cara yang namanya stilasi. Silakan dilihat. Ya. Apa sih stilasi itu? Stilasi itu digayakan ya. Digayakan. Ya, digayakan itu di model baru ya, dibuat bentuk yang baru ya. Jadi stilasi itu meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk atau istilahnya deformasi. Ya, ada dalam ragam hias ada stilasi, ada deformasi. Stilasi itu digayakan dengan cara penyederhanaan bentuk. Kemudian yang deformasi itu dengan cara perubahan bentuk. Digayakan menjadi bentuk baru. Bisa ditambahkan garis-garis baru ya. Itu silakan dilihat contohnya juga. Nah, tuh, jadi itu contohnya. Jadi permainan garis bisa ya. Kebanyakan tuh menggunakan motif sulur ya. Seperti batik itu kebanyakan menggunakan motif sulur. Sulur itu tumbuhan merambat. Ya. Kalau kamu punya batik, coba dicek di rumah. Apakah motifnya sulur? Ya, sulur itu tumbuhan merambat. Itu. Nah, sekarang tugas ya nanti dikerjakan di buku catatan SBK. Nanti difoto, jangan lupa kasih nama, kelas absen, fotokan, dikirim di kolom komentar Edmodo. Ya, jadi materinya sampai sekian dulu. Jadi minggu depan Pak Ibu lanjutkan materinya tentang mengenal jenis ya, jenis-jenis ragam hias. Ada apa saja sih jenisnya itu Pak Ibu jelaskan dalam pertemuan minggu depan. Nah, tugasnya itu adalah silakan dilihat. Ada 3 soalnya. Yang pertama itu apa yang membuat corak atau motif ragam hias di Nusantara berbeda-beda. Ada 3 ya jawabannya ya.
Apa yang membuat corak atau motif ragam hias Nusantara berbeda di tiap daerah? Ya. Kemudian yang kedua, kapan pertama kali ragam hias Nusantara itu dibuat? Kapan? Jawabannya bukan sejak dulu, bukan gitu ya. Kapan? Ya. Sejak tahun berapa atau sejak zaman apa itu? Ya. Dikasih alasannya, faktanya apa? Ya. Yang ketiga, media apa yang dipakai dalam membuat ragam hias? Ya, medianya apa? Jadi kalau kita membuat ragam hias, dulu nenek moyang kita itu membuatnya pada media apa saja? Sebutkan minimal 2. Ya, itu habis pembelajaran ini langsung dikerjakan, bisa diputar ulang videonya, ya. Jawabannya bisa kamu cari lewat internet ataupun di buku, ya. Tuh. Jadi pertemuan kita hari ini sampai sekian. Tetap semangat dalam belajar daring, ya. Pak Widi akhiri pertemuan hari ini. Kalau Pak Widi ada salah kata, Pak Widi mohon maaf. Saya akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.